Halo, apa kabar? Salam damai, sahabat YKB. Senang berjumpa dengan saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Renungan kita hari ini akan kita baca Selasa 7 Maret 2023 dengan tema pembaruan. Diambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa hadir dan setia dalam hidup kami. Kami ingin terus dibaharui oleh Engkau, baik akal budi, baik tingkah laku, perasaan, dan semua yang kami putuskan dalam perjalanan kehidupan kami. Tolong kami Bapa, sertai kami dalam Kristus, dalam pembacaan firman ini. Amin. Firman Tuhan hari ini dilandaskan pada Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Saudara-saudara, orang cenderung suka segala sesuatu yang baru. Betul? Tidak semua, tapi sebagian besar begitu. Tetapi bahkan lebih sedikit orang yang suka pembaharuan. Nah, biasanya hal-hal baru yang terdapat di luar diri, sedangkan pembaharuan itu adanya di dalam diri kita. Nabi Yesaya menyampaikan kabar baik bagi Israel. Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Mengapa hal ini disebut sebagai kabar baik? Sebab ketika Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, bukan saja Israel akan menerima hal-hal yang baru di luar mereka, tetapi juga pada saat yang sama mereka akan mengalami pembaharuan dari Allah. Umat Israel akan bersorak-sorai, akan berumur panjang, tidak lagi menjadi pengembara, dan akan memiliki kebun untuk digarap. Mereka juga akan memiliki banyak anak dan keturunan. Lebih dari itu, gak ada yang melakukan kejahatan. Bisa kita bayangkan, saudara, betapa hebatnya pembaharuan yang Allah kerjakan. Pembaharuan itu pada saat yang sama menjadi penanda bahwa umat Israel tidak lagi hidup dalam pembuangan dan jauh dari Allah. Mereka akan terus hidup dekat dan dalam pemeliharaan Allah. Umat Israel akan mengalami masa-masa kelimpahan. Nah, kasih Allah kepada umatnya gak pernah berubah, saudara, dan tidak pernah berhenti. Apapun yang terjadi pada umat, kasih Allah tetap ada. Bahkan karena begitu besar kasih Allah pada umatnya, Ia berkenan untuk selalu memperbaharui umatnya agar mereka tidak terus hidup di dalam dosa. Allah bukan hanya memberikan hal-hal yang baru bagi umat, tapi Ia juga mau penuh dengan kuasa-Nya memperbaharui kemanusiaan kita setiap hari. Pertanyaannya untuk direfleksikan, apakah ada alasan bagi kita untuk terus hidup dalam dosa dan terus melakukan kesalahan-kesalahan yang lama? Padahal Allah sendiri siap, penuh kuasa dan penuh kasih akan memperbaharui kita umatnya setiap hari. Sudikah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, baharui saya. Saya mau hidup baru dalam pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengarkanlah doa kami ya Bapa. Kami sungguh ingin mengalami pembaharuan dari Tuhan. Ingatkan kami terus kalau ada hal-hal yang harus kami perbaiki, karena sesungguhnya dalam kemanusiaan kami tidak sanggup melakukannya sendiri. Kami butuh Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan senantiasa
mengingatkan kami, memperbaharui kami dengan kuasa-Mu, dan membuat kami bersuka cita untuk hasilnya, bersama dengan Tuhan yang terus mencintai kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, Tuhan memberkati, dan kalau saudara mendapat berkat dari perenungan ini, jangan lupa subscribe dan tulis like. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.